perempuan yang rela hidupnya di madu. Mira, ini satu-satunya cara supaya Raja punya anak. Kalau kamu tidak mau di madu, ya sudah. Berarti kamu tidak akan pernah punya anak. Saya tahu Anissa, dia anak yang baik. Dia juga sayang sama anak-anak kecil. Aku minta maaf kalau usulan ibu udah bikin kamu sakit hati. Tapi kamu tenang dulu. Kamu jangan terlalu emosi. Kan kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik. Aku siap di madu, Mas. Ingat, Mas, aku istri tua Mas. Aku lebih berhak daripada Anissa. Ya terus apa? Aku 1 hari sama Anissa, 2 hari sama kamu. Kurang. Ingat ya, Nisa. Aku lebih berhak daripada kamu. Astagfirullahaladzim. Nisa, Nisa. Kamu gak apa-apa? Apa aku gak salah dengar, Mir? Kamu minta dinikahin sekarang juga? Iya, Mas. Aku udah siapin semuanya. Ustadz yang akan menikahkan kita dan juga teman-teman aku yang bakal jadi saksi di pernikahan kita. Terus ibu aku gimana? Mas, ibunya Mas Raja nggak setuju dengan hubungan kita. Ya tetap aja biar bagaimanapun juga, kita tetap harus kasih tahu ibu. Mas, kita masih bisa nikah tanpa restu dari orang tua, Mas. Iya tapi Mir. Mas, pilih mana? Kita nikah sekarang atau aku bakal loncat dari mobil ini? Kamu ngomong apa sih? Jangan bercanda ah. Mir, Mira, Mas, jawab. Kita nikah sekarang atau aku bakal loncat dari... Iya. Kamu tuh apa-apaan sih? Nisa, udahlah kamu itu pulang aja. Kamu itu setiap habis ngajar selalu aja ke sini. Nggak apa-apa, Bi. Daripada di rumah, Nisa nggak ngapa-ngapain, mendingan di sini bantuin Bibi. Tapi ini pekerjaan pembantu, Nis. Bi, jangan bahas itu lagi. Bibi sudah ngerawat Nisa sejak kecil. Sejak kedua orang tua Nisa meninggal. Jadi kalau Nisa bantuin Bibi, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan dan kebaikan Bibi selama ini. Jadi Nisa mohon sama Bibi, jangan bahas ini lagi ya. Demi Allah, Nisa ikhlas ngelakuin ini semua. Biati, Nisa, aduh, ini gimana ini? Ibu dapat kabar dari orang suruhan ibu, dia ngasih tahu kalau Mas Raja hari ini mau menikah dengan Mira. Gimana Nisa? Ibu udah telepon Mas Raja? Sudah, tapi nggak pernah dijawab sama dia. Gimana ini? Ya udah biar Nisa anterin Ibu nemuin Mas Raja ya. Iya, ayo. Nanti kalau dia terangkat. Ayo. Ayo. Aduh. Kalian yakin? Kalian menikah tanpa restu orang tua kalian? Maaf, kalau kalian ragu, saya tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Ayo dimulai Pak Ustadz. Saya dan Mira siap untuk menikah, walau tanpa restu dari ibu saya. Baik, kalau gitu pernikahannya kita mulai. Bubar! Ada apa ini? Ibu. Mira, kamu pengaruhi apa? Raja anak saya sampai berani sama saya? Bu, Ibu jangan salahkan Mira. Ibu nggak punya hak untuk membubarkan pernikahan saya. Ayo Ustadz, dilanjut. Ayo. Raja, kamu sudah berani membantah ibu ya? Kamu nggak nganggap ibu kamu lagi? Gitu. Jangan salahkan ibu kalau sampai ibu menyupai kalian tidak akan pernah punya anak. Apapun yang terjadi, pernikahan ini akan berlangsung, Bu. Ibu kecewa sama kamu. Jadi gimana Dok hasil labnya? Hasilnya masih tetap sama, Bu. Dengan hasil tes laboratorium Bu Mira sebelumnya. Jadi saya sama suami saya nggak kenapa-kenapa dan nggak ada kelainan sedikit pun. Iya. Tapi kenapa istri saya masih belum hamil juga, dokter? Padahal kan seluruh terapi dan saran dokter udah kita jalanin semua. Dokter juga semua manusia biasa, Pak. Kita memberi saran ini itu juga berdasarkan kajian medis. Jadi yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan-jangan sumpah ibu 3 tahun lalu menjadi kenyataan. Itulah yang membuat kamu tidak bisa hamil, Mir. Mas, jangan kaitkan masalah kehamilanku dengan sumpah ibu kamu. Dokter sendiri bilang, kalau Tuhan belum kasih, ya tetap aja aku gak bisa hamil. Tapi sumpah seorang ibu itu ibarat doa. Apapun bisa terjadi kalau seorang ibu yang tersakiti menyumpah. Sekarang aku harap kamu mau mengalah. Kita datang ibu, kita minta maaf sama dia. Gak, aku gak mau. Aku gak punya salah sama ibu kamu. Lagian, kita nikah juga karena keinginan kita sendiri. Aku tahu, tapi keadaan yang membuat kita harus mengalah. Coba kamu tahan dulu ego kamu. Oh, jadi masa depan rumah tangga kita berdasarkan kehadiran seorang anak. Loh, iya dong. Setiap laki-laki yang menikah mengharapkan seorang keturunan, Mir. Begitu juga aku. Jadi aku harap kamu menahan ego kamu. Kita temui ibu, kita minta maaf sama dia. Itu pun kalau kamu masih mengharapkan rumah tangga ini tetap utuh. Ngerti kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum, Ibu. 3 tahun menikah, kalian nggak pernah mengunjungi ibu. Sekarang tiba-tiba datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan sama ibu. Iya kan? Bu, kami mau minta maaf, Bu. Maafin Raja, Bu. Raja banyak salah sama Ibu. Maafin, Bu. Ibu, Mira juga minta maaf. Mira udah buat Ibu kecewa. Sudah. Ibu sudah maafin kalian. Mana anakmu? Cucu ibu. Ibu, maaf. Saya sama Mas Raja belum dikaruniai anak. 3 tahun menikah, kalian belum punya anak. Itu akibatnya kalau kalian tidak pernah mendapat restu dari orang tua. Semua terbukti kan? Apa yang ibu ucapkan, kalian sekarang tidak punya anak. Ibu, Mira mohon. Mira hilaf. Ibu Mira minta doa agar Mira bisa hamil, Ibu. Tolonglah, Bu. Maafin kami, Bu. Tolong cabut sumpah ibu. Gak mungkin, Raja. Apa yang sudah ibu ucapkan gak mungkin ditarik kembali. Paham kamu? Ya terus gimana caranya, Bu? Biar Mira bisa hamil, Bu. Kamu harus menikah lagi, Raja. Bu. Mas, gak ada perempuan yang rela hidupnya di madu. Mira, ini satu-satunya cara supaya Raja punya anak. Kalau kamu tidak mau di madu, ya sudah. Berarti kamu tidak akan pernah punya anak. Mira, saya belum selesai bicara. Istri kamu. Mira! Mira! Tunggu dulu! Mira! Tunggu dulu dong. Apalagi, Mas? Ini yang namanya solusi. Nyuruh poligami. Emangnya ibu kamu gak ngerasain gimana perasaan aku? Tenang, Mir. Tenang dulu, kan kita bisa bicarakan baik-baik. Mira! Mir! Jadi masalah poligami itu membuat Mbak Mira sama Mas Raja ribut, Bi? Iya, itulah sebabnya kalau kita menikah tanpa restu orang tua, ada aja masalahnya. Ya juga sih ya, Bi. Mir. Aku minta maaf. Kalau usulan ibu udah bikin kamu sakit hati. Tapi kamu tenang dulu. Kamu jangan terlalu emosi. Kan kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik. Aku siap di madu, Mas. Aku rela agar kamu bisa punya anak. Tapi aku yang cariin istri buat kamu. Serius apa yang kamu ucapkan tadi? Ya beneran, serius. Dan aku udah dapatkan siapa yang pantas jadi istrinya kamu. Siapa?
Nisa, Ada apa, Bi? Bibi manggil Nisa sampai segitunya? yang manggil itu Ndoro Sepuh, Nis. Bibi disuruh manggil keponakan Bibi. Ada apa ya? Ayo, Nis. Nisa, saya minta maaf ya. Ibu panggil kamu ke sini karena ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Tapi ini juga permintaan Mira. Maksud Ibu, permintaan Mbak Mira gimana ya? Udah deh ya, to the point aja. Saya mau kamu jadi istri keduanya Mas Raja. Maaf, Non. Bibi nggak setuju. Biati, apa susahnya sih nurutin keinginan saya? Toh semua kebutuhan juga bakal dipenuhi sama Mas Raja. Non, masa depan keponakan saya ini masih panjang, Non. Walaupun saat ini dia masih jadi guru honorer di playgroup. Justru karena Anissa suka dengan anak-anak, makanya saya ingin Anissa menjadi istri keduanya Mas Raja. Biati, saya mohon ya. Biati nggak keberatan kan Anissa bisa menikah dengan raja anak saya. Biati nggak usah khawatir. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Anissa, misalkan raja nggak bertanggung jawab, saya akan menghandle semuanya. Saya tahu Anissa, dia anak yang baik. Dia juga sayang sama anak-anak kecil. Mau ya, Nak? Maaf, Ndoro. Saya cuma menjalankan pesan dari almarhum orang tuanya Anissa. Tapi semuanya terserah Anissa, Ndoro. Kalau Anissa mau menerima jadi istri kedua dari Mas Raja, saya nggak bisa menolak. Anissa, gimana, Nak? Kamu mau kan menikah dengan raja anak saya? Saya terima nikah dan kawinnya Anissa binti Haryono dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu kenapa sayang? Gak tahu Mas, aku dari tadi mual terus. Mau aku teleponkan dokter? Nah, angkat dong, Nak, angkat. Aduh, Raja nih gimana sih? Diteleponin nggak diangkat-angkat. Ndoro, sebaiknya segera dibawa ke dokter saja, Ndoro. Bibi takut terjadi apa-apa sama Nisa. Ya sudah. Coba saya telepon taksi ya. Gimana dokter? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan Pak Raja. Jadi maksud dokter istri saya sehat-sehat aja? Iya, saya malah mau ngucapin selamat buat Pak Raja dan Bu Mira. Selamat. Bu Mira positif hamil. Serius dokter? Iya, masa saya bercanda? Alhamdulillah. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu. Alhamdulillah. Kebetulan ibu mertua yang telepon. Aku bisa kasih tahu dia kalau aku bisa hamil dan aku bisa suruh Mas Raja nyeraikan Anissa. Halo Ibu. Suami kamu mana, Mir? Mas Raja ada? Ibu, aku punya kabar baik untuk Ibu. Mira positif hamil. Dan barusan dokter datang ke rumah untuk ngecek.
Ibu juga ada kabar baik loh buat kamu sama suamimu. Tahu nggak? Anissa hamil. Tolong kasih tahu suamimu, hari ini dia mesti datang ke rumah. Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Ih, kenapa sih Anissa ikut-ikutan hamil juga? Kacau kan rencanaku? Alhamdulillah. Akhirnya kamu hamil juga. Loh, kok kamu cemberut gitu? Kamu harusnya seneng dong. Mas, gimana coba nggak cemberut? Barusan ibu kamu telepon, katanya Anissa hamil juga. Masya Allah. Bener-bener gak disangka. Kedua istri aku bisa hamil bersamaan. Jangan-jangan ini cuman akal-akalan ibu kamu aja. Akal-akalan gimana maksud kamu? Buktinya aku bisa hamil. Ini cuman akal-akalan ibu kamu aja supaya Mas bisa nikah lagi dan nyingkirin aku. Astagfirullahaladzim. Kamu apa-apaan sih? Gak baik nuduh ibu seperti itu. Aku nggak nuduh, Mas. Tapi emang bener. Buktinya, sumpah dari ibu kamu, mana? Aku hamil. Nyesel aku nuruti permintaan ibu kamu. Mir,